بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Ada yang bisa mengulangi semuanya? Kalau ada, hadiahnya umrah. Nah, bagaimana? Macamnya lagi ya? Alhamdulillah, Allah yang sudah mentakdirkan kita bertemu, karena tak ada sesuatu terjadi melainkan Allah yang tetapkan. Karena kita sudah bertemu, kita mohon sama Allah, ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang bermanfaat. Tadi yang kita baca adalah surah An-Nahl. Artinya apa An-Nahl? An-Nahl berarti lebah. Ayat ke-97. Apa kata Allah? Ya, karena kebanyakan bapak-bapak ibu kita sudah bekerja. Kita pun yang di sekolah bekerja juga. Man amila salihah, siapa yang berbuat baik. Amila berbuat, amila bekerja. Semua kita kerja. Dari rumah ke sekolah itu kerja kan? Melakukan sesuatu. Insya Allah saya yang berbuat, saya yang bekerja, tapi tidak asal kerja. Salihah, kerjanya harus saleh, harus elok. Kalau di kantor SOP, datang orang macam mana ke kantor, senyum. Ada yang bisa dibantu, ya boleh itu pasal. Ya tak, ada yang bisa dibantu. Ada bilang, aduh banyak benar pak. Duduk lupa, kadang sampai tangannya apa lupa? Ya, itu tak soleh. Duduk lupa dulu, apa? Lalu duduk yang belum apa? Kalau di kantor begitu, kalau di sekolah masuknya sebagai apa? Dia sebagai guru, ya sesuai dengan guru. Kalau dia siswa, ya dia melakukan sesuatu sebagai siswa. Kalau dua di meja, siswa ada tuh. Iya. Iya di meja. Di mana dua? Kalau kagak di kursi, orang-orang yang bekerja, orang-orang yang berbuat yang saleh. Kalau dalam aturan agama itu saleh itu dua. Pertama, mutaba'atun Nabi, ikut cara Nabi. Masuk masjid lah. Apa yang amal soleh kita? Kalau ikut Nabi, baik ikut Nabi. Masuk ke masjid kaki suwur ke kanan, sama dulu. Masuk suwur, itu amal soleh. Nabi baca, Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Berarti kalau masuk tadi tanpa ada level itu dan dianggap amal saleh karena dia ikut Nabi. Yang kedua syaratnya ikhlas karena Allah. Datang masuk ya. Kalau tidak masuk itu absen ada. Siswa itu dianggap tidak hadir. Ketika itu dasarnya sudah tadi amal saleh.
Tapi kalau kita hadir ke kantor, kita pergi ke tempat kerja, dasarnya ikut Nabi. Apa ikut Nabi? Nabi suruh, wa quli malu. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, bakarajo lah. Jangan temanmu ini lupa. Rumah gelong ini rumah bakarajo. Berarti perintah Allah. Kita berangkat kerja itu sedang melaksanakan perintah Allah. Berapa jam? 8 jam. Kalau di Nagari 24 jam. Di Persembat 24 jam lah. Guru 7 jam. 6 jam. Kalau kita salat, sanggup kita salat barang. Anu sejam. Setengah jam ada yang salat. Berapa lama salat? 10 menit. Berarti kita beramal soleh selama itu. Tapi kalau bakar coba, mulai dari sikap, mulai dari takkan sikap. Kalau Pak Wali kan ada bersikap, ada finjer kalau dia. Mulai dari finjer masuk sampai finjer pulang, itulah mau Pak beribadah. Kalau tidak ada finjer berarti 24 jam beribadah. Artinya salat yang hanya 10 jam terus kerja yang lain lebih dari 5 jam, 6 jam. Perhatikan ya, kalau salat pasti soleh lah, ikut Nabi pasti ikhlas pasti. Tapi ibadah yang lain kok perhatikan. Kalau ada begitu kata Allah, amal soleh min dzakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi sama, manusia kerajo, laki-laki kerajo, sama. Tidak ada bedanya. Syaratnya wahuwa mu'min. Syaratnya iman dasarnya. Itu tadi. Syarat iman itu artinya dasar tadi. Bapak kerajo, kamu ceritusi, bukan. Bara banyak orang nak kerajo, bintinya jujur. Bisa tak? Namun dia boleh tu. Kalau dapat, tak perlu kerajo orang pergi, tapi binti, bisa tak? Bisa tak? Harusnya ibu bisa. Suruh aja suami kerajo, ibu nunggu aja. Kerajo di rumah, kerajo. Man amila salihah min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Dasarnya iman, aku yang jaga Allah. Fala nuhyiyannahu satu, Allah akan beri kehidupan hayatan thayyibah. Allah cuma bilang saya yang beramal saleh karajo jelas, tapi karajo nanelo. Allah jamin la nuhyiyannahu, sungguh kami akan beri kehidupan yang baik. Itu yang jawab. Itu perlu dipraktekkan Bapak di kami kerajo. Dimanapun kerajo. Nanti kerja ingat ini surat pekerjaan. Ayat surat An-Nahl 97. Print, pajang di kamar, bacot di lari. Allah jamin kok. Siapa yang berbuat baik, syaratnya iman. Kalau baik akan keluar, Allah suruh. Kalau Allah suruh, tentu tidak asal-asalan, tentu tidak asal-asalan, tentu tidak sekedar saja. Di belajar 10 atau kita mengajar ya sekedar mengajar, atau kita di puskesmas asal melayani saja. Tapi kalau dasarnya benar-benar saleh, baik, Allah kasih juga kehidupan yang baik. Itu jaminan dari Allah. Saatnya membuktikan ayatku memang berfungsi. Ambolah menikmatinya. Makanya mau ingin sampaikan itu. Tadi kan dibaca oleh Pak Camat, doktor,
haji. Nah, doktor haji itu lah sebagai tahu. Doktor S3 lupa. Itu beasiswa. Kamu dinas pendidikan. Yang lagi sekarang mau jadi dari itu. Kan tadi judulnya man amila salihah. Saya yang berbuat baik saja. Tidak perlu terbaik, baik saja, elok saja, sesuai aturan. Tahun 2007 kemarin, ada guru TK yang hadir. Kepala sekolah TK ada. Kalau tidak percaya, Pak dia cerita apa? Namun dia bercerita ayat alami dengan ayat. Ya kalau sekiranya itu paham ayat, mengerti ayat itu amalkan, itu nggak akan sampai mukjizat dari ayat itu. 2007 balik, ambo dinas di bidang PAUD, jadi kasih sarana prasarana, mengelola titik hanya hampir 6 miliar dana BOP kalau di sekolah dana bos. Maka mengelola sesuai aturan. Di aturan itu ada fakta integritas poin nomor 7. Dilarang menerima, dilarang menyerahkan pokoknya pintigo kepada orang yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi mau sampaikanlah semua kepala sekolah TK yang buku yang tadi menjelaskan Bapak Ibu, amboko yo para pinti. Tapi pintinya yang soleh, yang ancak. Maka untuk tahun ini kok nyampang ada jatah untuk Pak Kasih, nggak usah dia. Terima kasih. Yang kadang dulu ucapan terima kasih. Cuma pas sampai di umum rami model aku cerita. Dan lagi ya, kalau untuk yang lain silakan. Tapi kalau kamu nggak usah. Kenapa ada ya? Doa itu kita. Maka berlalulah cailah menepek kemana tuh satu sekolah nepek. Setelah dapet, tentu tidak ada yang mengirim dolar. Nah, ucapan terima kasih. Kita masuk ke kawan-kawan yang lain. Kita masuk ke atasan bos. Katanya atasan bos, Pak. Yo Pak do pengisian di buku umum nggak usah hadiah. Iya. Model itu ada di soal. Untuk apa itu lah? Untuk agama yang kagak aja. Aku tidak pernah nangkah Pak. Tapi Pak, aku hanya menyampaikan minimal untuk aku cuma orang-orang aku ada sadar hati ya. Dah dia lain kali. Aku perlu titik mana perlu titik mau? Saya tidak perlu titik. Cuma aku ingin mengamalkan ayat Quran. Batu tidak pakai ragu. Itu di blog Pasul. Keluar di 2007 kali. Padahal handphone bang, SMS masuk. SMS-nya selamat Anda lulus S3. Karena sebelumnya mau daftar. Kecewa alhamdulillah. Sebulan tuh Pak biaya untuk pendidikan saja 1 juta S3. Bikin fotokopi saja. Sampai juta 5 tahun dan dia loh. Jadi kecil Allah betul kalau keburukan ditolak. Di salah satu kehidupan yang baik itu adalah Allah tuntun kepada ketaatan. Allah tolak rezeki yang tak baik. Itu bahagia, itu hidup yang baik. Jadi ketika ada rezeki yang buruk itu ditolak aja Allah, nak dapat, ada kawan-kawan berkata, awak nak dapat lah, bagus itu namanya Pak. Ini berkata ada jalan ada SPPD, ini buku dirikan gue ya, turun tangan lu PPD lah. Anda berkata awak nak dapat lah, beruntung lah. Sudah kan sampai juta sebulan, setahun sampai 28. Kali 5 tahun, mana nih Pak? Nah 1.000 per kepala sekolah, kontrol. Kalau 1.000 kali 328 PAUD hari itu, berapa dulu?
Hasil. Coba kan, awak sesudah dia itu, tuh awak kalau mau urusan itu kan gak kayak Pak. Pertama dia kau apa Pak? Kau nggak sayang Pak? Itu mah goyo aja. Kalau beta mah satu. Di bulan Ramadan yang sama, almarhum Bupati Alisri, kan dia lah wafat lah. Pak, apa namanya dia? Menelponnya, Ustaz, ada pendamping haji daerah awalnya orang Sungai Limau lah diajukan ke provinsi untuk mendampingi jamaah dari PPHD, gagal berangkat sebab nyolong sarjana. Nah iya Pak Ustaz mendampingi jamaah tahun ini. Wajah buat anggota itu beliau. Ampun haji itu indak mendaftar, indak ngantri, ada dia dan akan rajo kan kalau sang ini tadi dulunya, kalau sesuai prosedur sampai orang banyak ikut aturan nyoba dan untuk ampun rusak, mulai menikmati. Ayat itu betul-betul berfungsi dan memang mukjizat Allah itu berupa Al-Quran. Kalau kita paham, kita amalkan, tidak sekedar dimuncul saja, karena jualan, cipualah, bermanfaat, bahkan mungkin lebih hebat dari apa yang mau dapatkan. Makanya mau nyobagi di sini. Jadi kalau ada orang karajo, malas-malasan, dia membaca ayat itu. Baca lah. Itu janji Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah jamin, Allah garansi hidupnya akan baik. Hidup baik apa? Rizqun halal thayyibah. Rezekinya halal baik. Jadi kalau gului hawa dari pembagian, yang pembagian itu tidak jalan, yes bersyukurlah. Berarti Allah ingin tubuh kita menikmati yang halal. Sebab pangka bala dari masalah hidup itu, kata Allah, falyanzuril insanu ila ta'ami. Apa lanjutannya? Anak-anak apa Pak? Berarti yang membaca betul-betul Al-Quran. Apa kata Allah? Falyanzuril insan. Manusia ini hendaklah perhatikan, nyocalia ila ta'ami, makanan yang dimasukkan ke munculan Pak. Karena akan mempengaruhi. Anak-anak, permen 1.000 berapa? Atau 5 si gopek beda. Ambara. 3. Ampe dia lah, namanya 3 orang ampe. Kalau 3 ke mana ya? Boleh. Ampe dia lah 1.000. Dan ampe kok kalau dia ambil 5, boleh enggak? Tapi kan ibu kantin tidak tahu. Ada yang ambil 5. Ngaku dia lah. Ketika diambil 5 dan cie itu status kita makanlah. Jadi darah daging. Itu akan menghalangi kita mendapatkan ilmu. Itu gara-gara dan cie itu. Nampak jatuh pena. Pena siapa nak tahu tak? Boleh ada yang dia? Ada tak? Maka ilmu akan berkah. Tak punya awak gunungnya lah. Maka sebaiknya Pak, kok nampak ada itu dalam fikihnya luqatah, barang temuan. Barang temuan itu kalau tidak bisa awak mengembalikan ke orangnya lupa dia senang. Misalnya bawa pitik sambil jalan tercecer di situ. Terus lapai keluar. Ayo. Tapi kira boleh jadi jatuhnya saat ceramah. Kembali dia. Ketika ada orang yang mambil, terus dia salamaian, tiba di situ, kalau sekiranya tujuannya tidak mengembalikan ke orang, letaknya di sini. Kalau semua kita memiliki pemahaman yang sama, kalau barang jatuh hendak ambil, kan aman saja. Cuma kan tidak, misalnya yang jatuh kok 1.000, jadi suruh tidak, kan? Kalau 2.000, apa dia aja lah gitu.
Orang beriman ini akan memerhatikan ayat kanu makan. Anna sababnal ma'a. Di akhirat bisa di minuman lagi ya Allah. Coba kan pasti dibakar lunak lah. Ini telur minuman. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru awlabih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram dan neraka begitu. Ini telur. Maka cari yang baik-baik lah. Jadi orang yang bekerja kerjanya baik, tak usahlah mengisah sikap. Dari sikap yang gitu. Di camat, di kantor camat, di luar sambil luar bisa aja. Di dalamnya bisa. Kadang ada orang tuh. Jadi Tuhan baca mat kecil. Bayi itu tidur di luar pagar aja lah sikap. Terus kesemas udah belok, apa sudah kita bisa berat. Ada loh begitu. Nyok kecilnya bagi cuah pimpinan bukan. Yang bercuah dirinya surat. Karena dia tidak beramal, karena dia tidak bekerja saleh. Kalau bekerja tidak saleh, bagaimana mungkin hidup akan baik? Kalau logikanya masuk, apapun ilmu kan, apapun tiga pendidikan sangat mudah memahami ayat. Siapa yang berbuat baik dasarnya iman. Maka orang beriman itu kalau kerja senang, Allah akan beri hidup yang baik. Beda gitu dengan orang kafir bu, Pak. Orang kafir itu dibalas hanya di dunia. Jadi orang kafir itu kayak kayu, makanya dibalas di dunia. Ketika dia mati, balasan kebaikannya habis. Tinggal dosa dia kira dicari saja. Tapi kita orang beriman, tapi dua. Di dunia hidup senang, di akhirat dapat balasan kebaikan. Beruntung orang. Jadi kalau ada orang berbuat baik, apalagi guru-guru yang setiap hari mengajar, memberikan ilmu yang bermanfaat, yang ilmunya itu dipakai oleh siswa dan terus mengalir kepada guru, ada hidupnya yang bermasalah, periksa. Boleh jadi belum soleh, kerjanya belum soleh, karena mengharapkan mungkin ya talent saya gaji heboh, naik saja sertifikasinya apa heboh, orientasinya kok, ya itu. Tapi kalau bahwa mukmin, ya Allah saya kerja ini biar anak-anak hebat, biar anak-anak pintar, Allah beri rezeki yang berlimpah ruah. Apakah cukup hanya itu dibalas oleh Allah? Tidak. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah balas dengan yang lebih baik dari yang kita kerjakan. Banyak cerita umur. Apa nak kerja? Betul apa? Hanya melaksanakan yang sesuai aturan saja. Tapi ada dia kehendak Allah. Libur karajo 5 tahun. Kamu sudah kan tua betul. Menerima mojo gaji pokok, menerima mojo yang juta saja. Bagi lo haji. Balik tu. Jadi tidak ada alasan bagi kita mendustakan ayat Al-Quran, tidak percaya dengan Al-Quran. Jadi di awal lah, Nio tidak menikmati kan, lagi adalah Al-Quran, baca, pahami, amalkan. Kadang Al-Quran berhenti di bacaan saja begitu. Syukur-syukur telah itu membaca. Kadang tidak jadi hasan saja. Cuma pulang ke rumah, cek, itu jumlah kurang yang tinggal di rumah itu dengan jumlah Al-Quran yang ada di rumah itu. Jangan kurang atau balimu, Al-Quran itu 3. Bahkan membaca, bahkan menikmati hasil dari amalan Quran, jumlah saja kurang. Tiba di rumah cek, cek di Al-Quran di rumah masing-masing nak. Berapa orang kita di rumah? 7 Al-Quran berapa? Pak, ini Quran itu kan ada di HP. Yakin baca Quran sambil di HP?
Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ya aja. Betul. Kan dia kan. Bila tu nak tahu kayak gitu. Otak itu nyebut amat di HP itu Ustaz. HP-nya Pak. Bohong. Baru mencari HP dulu. Masuk WA dulu. Enggak bisa lihat. Apa lagi isinya? Apa kabar? Gitu kan? Enggak nanti. Kasungai itu lurus lebih air lagi. Anak SMP 1 kalau masih ada yang baca cewek itu orang kuno, orang modern, generasi Z nggak ada yang modern itu. Ada yang fokusnya, yang pramuka yang ini baraja, ya baraja Luto. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi kembali kita menikmati Al-Quran ayat demi ayat, itulah saatnya itulah sowan. Baca sholat, kan baca Qurannya, aja nikmati Al-Fatihah, dinikmati. Baca lo menikmati, ini dari baca, pahami, terus rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu agak jawab ke Allah, ya Allah, aku sholat dengan nama Engkau ya Allah. Karena Engkau suruh aku kerajuan nama Engkau yang Rahman ya Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah, Engkau beri aku nikmat yang banyak ya Allah. Nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar, nikmat sehat, tangan bisa nih, kaki bisa melangkah, tangan bisa kita ayunkan, nikmat-nikmat yang lain yang segala puji bagi Engkau ya Allah. Jadi nikmat menggunakan Allah yang kasih ini untuk bisa beribadah, itu bentuk syukur kita. Bilang alhamdulillah Allah, Engkau beri aku kesempatan bisa ibadah ya Allah. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Kita puji Allah. Kalau tidak dipuji oleh Allah, kan yang nikmat Allah lah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman artinya Maha. Kenapa kita bilang sama Allah, ya Allah, Engkau Maha Pengasih? Apa tujuannya? Misalnya mau baik ke rumah Pak Camat, Pak Camat duriannya sedang berbuah. Pak Camat itu bahagia ulang. Nah, akhir kira tujuannya. Nah, kau meminta tujuannya ya Allah hadiah ya Allah. Allah, Engkau Maha Pengasih, kasih aku ya Allah. Di saat kita memuji Allah, terus tujuannya beda. Ar-Rahman, ketika uji Ar-Rahman, Allah tuh Maha Pengasih. Yalah kasih aku ya Allah. Boleh jadi saya ini kata Jawa, sebab salah membawa sekedar membaca Ar-Rahman. Padahal Ar-Rahman itu tujuannya Allah Maha Awal. Orang kafir dia. Ya masa itu tidak dihargai ya Allah. Ar-Rahmanir, artinya Rahim apa? Ya Allah, sayangi aku ya Allah. Kalau Allah sudah sayang, kadang nggak minta Allah kasih. Kalau nggak Allah sayang, coba anak-anak, kalau gurunya nggak sayang, kira-kira gimana nilainya? Kok jelek? Nggak ada hubungannya. Kalau nilainya 7 ya 7 aja. Tapi kalau gurunya sudah sayang, KKM-nya berapa? 70, ternyata nilainya 69. Guru ini sayang sama kita nih. Kira-kira ditambahnya nggak 1? Yakin itu? Kalau lah sayang karena kadang nggak diminta, dia sayang ke cucu dan dulu minta cucu itu dibalian enggak? Dibalian. Kita tiap hari bilang Ar-Rahmanir-Rahim. Boleh jadi Allah belum beri, boleh jadi Allah belum sayang. Sebab apa? Tidak ada Rasul itu. Maliki Yaumiddin. Allah, Engkau rajanya yang menguasai ya Allah. Boleh jadi awak biasa-biasa saja, benar kok. Malik Allah itu tak dia gawat.
dan seterusnya. Jadi menikmati ayat Al-Quran tidak hanya di lisan, tidak hanya di telinga, tapi di perbuatan. Dari surah An-Nahl ayat 97, yuk mari kita amalkan. Kalau kita karajo elok saja, sesuai aturan saja. Allah apa boleh melebihi standar. Bapak Ibu guru sampai jam berapa di sekolah? 2:30. Ya, kini jam 3. Ya dah nikmati saja sesuai jam 3, Pak. Lebihi dari karajoa 3, gue 5. Allah pasti balik. Gaji sebulan 5 juta. Karajo cuman layaknya dinilai 2 juta. Berarti yang 3 juta lego siap-siap akan hilang dari diri Allah. Allah Maha Adil. Ambo yakin betul itu. Kalau ambo bakarajo layaknya cuma 5 juta, tapi yang mau dapat 10 juta, dan 5 juta lah hilang. Anak sakit, ban bocor, alay. Banyak, Pak. Tapi sebaliknya, awak karajowa harusnya dibayar 5 juta. Pak Camat cuma bisa bayinya honor 2 juta. 3 juta lagi kan kurang lah. Allah dia. Allah tidak akan menganiaya manusia, makhluknya, hambanya. Allah Maha Adil. Jadi kalau kita asal-asalan karajo, asal-asalan ngajar, efeknya, akibatnya kawak lo lihat pasti. Entah rumah tangga bermasalah, kamu saja jadi kasih GTK apa? Ya minimal ada kurang dari 10 yang berusaha bercerai. Gaji ya, justru delas TV banyak masalah. Sebelumnya apa? Masih honor, sayangnya tinggal main ke pasangan. Ketika lama piting. Itu banyak faktor. Cuma gara-gara itulah. Maka kesimpulannya adalah, mari karajo lah nelo. Kalau karajo elo ikut Nabi, kalau ikut Nabi tentu nggak elo. Kalau nak karajo ada dapat usah. Oh awak karajo nak dapat, tak perlu diperjuangkan sampai ke langit. Allah Maha tahu tak? Tak dapat jatah kita. Hak kita ada, Allah pasti ganti dari yang lain. Allah, kita punya Allah. Daripada bawa cakap, Allah. Yang tadi perempuan saya ini aja. Maka nikmatilah hidup dengan cara Allah dan ikhlaskan diri karena Allah. Kita akan mendapatkan pertama hidup yang bahagia. Jadi hidup bahagia itu akibat apa? Akibat bagarajo elo. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kita boleh jadi karajo sangene gara-gara Allah ridho, Allah sayang, Allah balas dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal. Semoga nang sangene itu bermanfaat. Kalau aku lah menikmati ayat kau, aku yakin apa-apa udah uni bisa lo bahkan lebih hebat dari merasakan apa yang aku rasakan. Saat itu menikmati ayat itu bukan hanya bacaan, bukan hanya kita dengar, tapi kita nikmati sebab kita sudah mengamalkan. Minimal besok di akhirat, katanya mereka kita mampu Al-Quran. Berapa jumlah ayatnya? Berapa jumlah ayat Al-Quran? Berapa jumlah ayat Al-Quran? Yo, Ma. Ibu guru agama izin loh, sesudah agar tugas ke siswa menjumlahkan ayat per surat. Aku dulu saja kete kata guru agama jumlah ayat itu 6.660. Lah pernah ibu coba
Main tomat. Anda penasaran kan? Nggak sampai kan 6.000 600 doh. Rekod cek di rumah masing-masing. Apa-apa udah bawa anak udah ambil kalkulator cek jumlahan persulit lah. Kalau 6.000 666 jumlahnya ambo umroh, itu loh. Tapi kalau tidak, ayo gak umroh. Kenapa beda Budi? Ambo umroh atau pai juga umroh kan beda aja. Tidak cukup 6.000. Minimal visual itu di akhirat. Kita buka Quran ya. Dari 6.000 lebih ayat tuh baru dan Allah engkau baca. Ya oh itulah kau baca. Acok kata. Yang kau pahami. Nah ayo pikir. Yang kau amalkan. Nah minimal dan situ tambahkan ya. Pamit tanya dulu minimal. Orang bekerja ya. Keluar dari rumah itu semangat. Sebab itu sedang akan melakukan ibadah. Mohon maaf kekurangan dan kesalahan lembo. Ya sakit tapi ya itu kan dibawa pulang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.